Harga emas ditutup menguat pada Kamis lalu, ditopang oleh melemahnya dolar Amerika seiring investor melihat petunjuk pada data Amerika Serikat yang dirilis kemarin. Investor mencari petunjuk kapan The Fed akan mulai mengurangi stimulus moneternya. Apa ini menandakan kebangkitan harga emas akan masuk kami yang terus menunjukkan tren penurunan? Kita akan berbincang dengan analis Monex Investindo Futures, Vicky Amarnani. Selamat pagi, Vicky. Good morning. Good morning. Oke, langsung aja kalau kita lihat harga emas sempat menguat pada pekan ini, kemudian kembali turun, namun hari ini menguat tipis sekali ke 1336,85 per troy ounce. Nah, Betul. apa pemicu penguatan terbatas ini? Penguatan terbatas ini karena mungkin seperti dibahas tadi, stimulusnya ya. Mungkin Fed akan mengurangi stimulusnya, mungkin dari pembelian obligasi 80 miliar dolar ke 65 miliar dolar. Efek itu berarti itu efeknya karena ekonomi Amerika Serikat lagi membaik. Akibat itu dolar lagi menguat, harga emas internasional kan terhadap US dollar. Akibat efek itu emas lagi downtrend. Oke, downtrend. Tapi kalau melihat dari harganya sendiri, apakah kemungkinan nanti kita akan turun di bawah 1.300 atau ini akan naik lagi atau menguat terus ke atas 1.400? Enggak, malah justru setelah rebound sekarang dari level terendah 1180 ada rebound yang lumayan karena berita positif dari China, PMI-nya kemarin, jobless claims-nya, ada pelemahan dolar terakhir 3-4 hari. Efek itu rebound, justru banyak institusi, hedge fund, reksadana, orang retail tuh akan malah kejar untuk sell gold pada level sini. Justru saya tidak melihat emas untuk melewati harga 1.400 dolar. Oke. Jadi angka 1.700, 1.370 sampai 1.380 orang malah akan menjual emas. Oke, tapi tidak mungkin juga turun di bawah 1.300? Turun di bawah, ya akan turun. Oke. Tapi yang mungkin range besarnya ya Pak, saya lihat 1.150 sampai 1.450. Oke. Tapi di atas 1.400 pun udah berat. Tapi kalau udah ke angka 1.150 sampai 1.250, ada banyak support dari pembelian fisik. Oke, tadi Anda sudah jelaskan beberapa faktor tadi, faktor pendukungnya. Namun kalau lihat dari fluktuatifnya, sebenarnya apa yang menyebabkan pengaruhnya harga atau arah pergerakan harga ini semakin kurang jelas saja kalau dilihat tadi? Ya sekarang karena mungkin emas sudah menurun 30% ya dari level tertinggi pada tahun 2011 di 1.920 dolar per troy ounce, emas sudah menurun 30%. Jadi di angka 1.150 sampai 1.250 banyak yang tertarik untuk beli emas fisik. Tapi kalau secara teknikal kan banyak trader mengikuti teknikal ya, analisa teknikal. Kalau kita lihat analisa teknikal, sebetulnya emas sudah berubah menjadi downtrend waktu dia pecah angka 1.520. Karena sebelumnya 1.520 ada support kuat. Harga selalu menurun ke angka situ balik. Tapi pada saat 1.520 itu pecah, support itu sekarang menjadi resistance. Jadi sekarang untuk emas naik di atas 1.520 untuk akhir tahun ini nggak akan kelihatan menurut saya. Maupun di atas 1.400 aja udah berat. Jadi apa sebenarnya memicu para investor berinvestasi di emas untuk saat ini? Oke. Kalau misalnya secara fisik dulu Pak ya, kalau misalnya kita mau investasi di emas secara fisik berarti hanya bisa membeli. Saya akan sarankan mungkin membelinya di level 1.150 sampai 1.250, mungkin diakumulasi pelan-pelan. Karena saya tidak melihat emas untuk pecah di bawah 1.100. Tapi kalau misalnya secara trader online, lebih cocoknya pada saat ada rally kita menjual. Oh gitu, tapi karena mungkin ada beberapa poin ya Pak ya, yang mendukung untuk emas kalau ada rebound akan turun lagi karena pertama Fed akan mengurangi stimulusnya, mungkin pada tahun 2015 suku bunganya akan dinaikin. Kalau suku bunga akan dinaikin, berarti dolar akan menguat. Efeknya buruk kepada emas. Sebelum kita ke stimulus, tapi pengaruh dari kurs dolar sendiri terhadap mata uang asing, apakah juga memberikan banyak sentimen atau pengaruh terhadap pergerakan harga emas atau tidak sebenarnya? Ada, sebetulnya mungkin secara general itu kalau kita lihat dolar indeks ya, dolar indeks udah di level di atas 80, berarti dolarnya menguat. Kalau kita bandingin terhadap semua aset ya, maupun Singapura dolar, Indonesian rupiah, emas ya, Indian rupees, Brazilian real, itu emas dolar itu menguat terhadap semua aset. Jadi mungkin satu faktor untuk emas turun itu adalah penguatan dolar secara general juga ya. Oke, dan sekarang kembali ke stimulus tadi. Anda mengatakan bahwa memang kita masih menunggu nih The Fed sampai akhir tahun atau mungkin September. Nah, dari jangka waktu ini, bagaimana proyeksi harga emas sampai akhir tahun ini sebenarnya? Sampai akhir tahun ini saya bilang ranging Pak, jadi range bound. Ranging tadi itu sampai akhir tahun berarti? Ya, sampai akhir tahun mentok-mentoknya ke 1.400-an, 1.450, range-nya di atas, di bawahnya 1.150. 1.150 sampai 1.450 adalah range. Kalau dia menurun di bawah 1.200, banyak orang fisik yang support emasnya. Kalau di atas 1.4, banyak trader, institusi akan justru menjual emas. Oke, untuk bagi para pemula, apakah memang investasi emas ini masih menarik atau tidak sebenarnya? Investasi emas kepada fisik, kita harus mengerti pertama kalau kita beli emas fisik, selisih jual belinya lebar.
ya. Kalau kita lihat misalnya di logammulia.com, Mas lewat Antem, itu spread jual belinya sekitar 25.000 per gram. Jadi kalau kita beli emas saja spreadnya aja sekitar 3-5%. Jadi kalau kita mau beli emas dan karena sekarang ranging, kita investasinya 3 tahun atau lebih kalau emas fisik. Kalau kita mau ambil benefit dari momentum sekarang, misalnya harga di atas 1.400, kita mau sell, atau di 1150 kita mau buy, mau cari keuntungan 50 sampai 70 dolar per troy ounce, itu hanya bisa melalui online. Melalui online Trading. Tapi kalau rekomendasi bagi Anda, bagi investor yang memiliki emas atau bagi yang baru akan mulai untuk investasi emas ini, apa? Kalau mau investasi kepada emas dan belum ada exposure, boleh beli diakumulasi pelan-pelan. Jangan sekaligus beli semuanya, misalnya beli 20% sekarang. Kalau dia turun lagi ke 1.200, diakumulasi pelan-pelan, karena saya tidak melihat emas pecah di bawah 1150. Begitu pula jika misalnya saya memiliki emas, saya mending menyimpan emasnya atau saya di futures. Oke. Sekarang mungkin tiap orang beda ya Pak ya. Kalau misalnya orang tuh jangka panjang pegang fisik, tapi kalau misalnya untuk sekarang karena emas tidak ada potensi untuk naik tinggi karena inflasi di Amerika Serikat masih terkontrol, ekonomi Amerika Serikat membaik, sentimen kepada gold sebagai safe haven sudah hilang ya. Nah, sekarang yang safe haven US dollar. Justru saya sarankan semua investor kalau misalnya mau dari portfolio mereka 70% disimpan dalam US dollar. Rupiah pun melemah, gold pun melemah. Kalau kita mau proteksi portfolio kita, invest into US dollars minimal sampai akhir tahun. Jadi Anda lebih merekomendasikan bahwa lebih di US dollar. US dollar is safe haven, dan mungkin setahun, mungkin sampai akhir tahun ini emas tuh nggak akan ketahui kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita investasinya jangka panjang 2-3 tahun, it's okay. Tapi kalau enggak, kita bisa trading marketnya. Karena sekarang mungkin setelah krisis 2008 juga banyak orang dari investor sekarang menjadi trader. Karena trend itu Pak sudah nggak bisa ditebak. 2 minggu uptrend, tiba-tiba ada berita downtrend lagi, uptrend. So kita jadi trading di market itu lebih jangka pendek dengan exposure lebih sedikit. Baik, Mas Vicky, terima kasih sudah hadir di Lantai Bursa. Thank you very much. Terima kasih.